Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A5s yang kendalanya itu kata orangnya kalau buat telepon ataupun buka VN itu layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Bisa dilihat seperti ini tampilan dari HP Oppo A5s, dan metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo ataupun merek lainnya teman-teman ya. Caranya nanti sama seperti ini jika HP kalian dalam kendala yang sama seperti dalam video ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita coba dulu ya. Kita buat telepon darurat dulu. Nah ini bisa dilihat 112 lalu kita telepon. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Tentunya ini kalau misalnya tersambung kita nggak bisa memutuskan kecuali orang lawan bicara kita yang memutuskan teleponnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba untuk di WhatsApp. Kita coba untuk membuka VN dari WhatsApp ini teman-teman. Ini adalah VN kita ya, kita kirim tadi, sudah kita tes. Nah ini kita putar, dia layarnya langsung gelap ya teman-teman. Ataupun kita yang kirim VN itu layarnya langsung gelap ya teman-teman ya. Jadi nunggu selesai pemutaran dia baru bisa nyala. Untuk telepon juga sama ya, atau video call juga sama. Kita coba telepon sekarang. Nah ini belum kita sambungkan ke jaringan internet. Oke, kita sambungkan dulu. Kita coba telepon sekarang. Bisa dilihat dalam posisi terhubung seperti ini dia nggak akan bisa menutup ya kalau bukan lawan bicara kita yang menutup panggilan atau mengakhiri panggilan, karena ini di sini kita tolak untuk panggilannya, jadi dia langsung hidup ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk tipenya untuk memastikan ya kalau HP ini adalah Oppo A5s ya teman-teman ya. Oke, kita buka pengaturan lalu tentang ponsel tentunya ya, siapa tahu HP kalian terjadi hal seperti ini atau kebetulan HP kalian itu bukan A5s, bisa diterapkan ya teman-teman ya untuk metode ini nanti ya teman-teman ya. Nah ini untuk tipenya nama perangkat Oppo A5s atau CPH 1909 ya. Misalnya HP kalian Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo atau apapun itu, caranya nanti sama seperti ini. Oke, sekarang kita matikan langsung HP-nya karena untuk di settingan di Oppo ini tidak ada ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita matikan dan kebetulan di sini sudah kita buka ya untuk back covernya. Untuk cara membuka back covernya itu sangat mudah ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan bantuan minyak kayu putih dan plat tipis atau plastik tipis ya untuk membuka back covernya. Kebetulan di sini sudah kita bongkar karena sebelumnya ini juga kita ganti PCB cas ya teman-teman ya. Kebetulan di HP ini tidak bisa dicas. Oke, sekarang sudah terbuka. Selanjutnya kita lepaskan bautnya. HP ini tadinya nggak bisa dicas dan untuk mic-nya juga mati tadinya, jadi sudah kita bongkar. Kini kita lepaskan semua untuk konektornya, konektor LCD, konektor PCB cas ataupun konektor baterainya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lepaskan dulu untuk bautnya. Kebetulan di sini kita pasang dua baut untuk ngetes nggak bisa dicas maupun mic-nya tadinya. Sebelumnya jadi kerusakan HP ini sangat banyak sekali, jadi harus kita tes dulu ya teman-teman ya. Dan kita lebih fokus pada sensornya untuk saat ini ya, siapa tahu HP kalian terjadi hal seperti ini, ikuti saja tutorial ini, sangat mudah sekali. Oke, ini kita lepaskan dulu pada mesinnya ya, kita lepaskan dulu mesinnya. Nah ini untuk antenanya jangan lupa kita lepaskan dulu, hati-hati jangan sampai ketarik, bisa sempal atau rontok ya. Oke, mesin sudah terlepas. Selanjutnya kita bisa fokus pada sensor ya teman-teman ya, karena HP seperti ini biasanya itu setelah diganti LCD jadi terjadi seperti ini, sensornya mungkin tertutup atau LCD-nya terlalu tebal ya teman-teman ya, atau mungkin layar kalian pas di atas sensor ini retak jadi dia menutupi area sensor ya teman-teman ya. Oke, pada sensor ini kita tutup menggunakan solasi hitam ataupun skorlet hitam, yang penting ditutup ya teman-teman ya. Untuk tipe lainnya juga sama ya, sebenarnya fokusnya pada sensor. Nah ini kebetulan di HP Redmi 3 ini sensornya ya, misalnya HP kalian Redmi 3 tinggal dicari saja sensornya dan ditutup saja dengan menggunakan solasi hitam atau skorlet hitam ya. Oke, kebetulan di sini A5s ini sensornya, jadi tinggal kita tutup saja dengan skorlet atau solasi hitam mengikuti ukuran sensor ya, kecil saja nggak perlu lebar. Oke, nah ini kebetulan di sini ada bekas skorlet motor ya, kita gunting sesuai besaran sensornya teman-teman ya, nggak usah terlalu besar. Oke, kita gunting serapi mungkin, kecil saja sesuai dengan ukuran sensor tersebut ya teman-teman ya. Misalnya HP kalian sensornya agak besar atau kotaknya agak besar ya, tinggal diukur saja
dikira-kira saja teman-teman ya. Oke, ini solusinya atau skorletnya sangat kecil sekali. Fungsinya untuk mematikan sensor ya teman-teman ya. Oke, biasanya terjadi seperti ini karena habis diganti LCD ya. Jadi mungkin LCD-nya terlalu lebar, terlalu tebal maksudnya, jadi tidak bisa menembus sensor dari HP ini teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita tutupkan saja pada sensor Oppo A5s ya. Sebenarnya kita sudah sering ya membuat tutorial seperti ini di HP A37, berapa ya, A71 juga pernah, A57, Oppo F1s sama seperti ini ya. Oke, sudah terpasang, sudah tertutup, selanjutnya tinggal kita pasang ya. Nah, ini untuk sensor yang kita tutup ya teman-teman ya. Oke, presisikan jangan sampai miring ya. Kalau miring nanti akan sama lagi, jadi harus presisi, harus nempel benar-benar rapi. Oke, jika sudah, selanjutnya langsung saja kita tes ya teman-teman ya. Pastikan nempelnya benar-benar rapat ya, karena biasanya itu sudah kita pasang ternyata dia bergeser, kesentuh sama tulangannya, jadi dia bergeser, buka lagi dan ternyata tidak blok ya. Jadi harus pastikan nempel benar-benar rapat ya. Oke, sudah dipastikan rapat, selanjutnya tinggal kita pasang. Dan biasanya itu jika HP kalian tidak bekas ganti LCD, biasanya itu retak ya, pas kebetulan di atas sensor itu retak, jadi menghalangi sensornya ya teman-teman. Oke, ini kita pasang semua, selanjutnya tinggal kita hidupkan, kita tes. Ini jangan lupa kita pasang juga antenanya, nanti jika lupa HP kalian tidak akan keluar sinyal ya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang dulu seperti ini. Kita bantu menggunakan baut dulu ya, kita tes menggunakan baut karena untuk mempresisikan ya teman-teman ya. Oke, kita baut dulu 1 ataupun 2 biji juga bisa, untuk ngetes saja teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita pasang atau kita hidupkan, kita tes langsung ya teman-teman ya. Ya siapa tahu ya kalian terjadi seperti ini HP-nya, misalnya HP kalian Xiaomi, Vivo, sama untuk caranya teman-teman ya. Kalian bisa terapkan metode ini di HP apa saja ya. Atau misalnya HP teman kalian juga terjadi seperti ini, atau HP keluarga, kalian bisa terapkan ini. Kalian bisa share video ini ke teman kalian atau ke saudara kalian yang HP-nya lagi berkendala seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita hidupkan, kita tes ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja bisa bekerja dengan baik untuk metode ini ya. Oke, kita tunggu, masih loading, atau bisa kita percepat sedikit ya teman-teman ya untuk loadingnya. Oke, HP sudah hidup, selanjutnya bisa kita tes ya teman-teman ya. Oke, kita tes langsung, kita tes untuk telepon darurat dulu ya. Kita telepon 112 seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tekan 112 untuk menelpon, untuk mengetes. Kita telepon saja panggilan darurat ya, 112. Selanjutnya tinggal kita telepon, apakah layarnya masih mati seperti tadi ya. Oke, bisa dilihat layarnya sudah tidak mati. Kita coba untuk telepon biasa ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba di WhatsApp, kita buka VN tadi ya teman-teman ya. Kalau tadi kan mati ya, sekarang kita tes, kita buka VN tadi apakah masih mati. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, semoga saja normal ya teman-teman ya. Kita coba buka VN. Nah, ini bisa dilihat sudah tidak mati untuk memutar atau membuka VN pada Oppo A5s ini teman-teman ya. Layarnya sudah tidak gelap. Selanjutnya kita tes untuk membuat VN ya. Kita coba, kita tekan pada mic-nya ya. Kita buat VN ya. Kalau tadi kan memutar ya, sekarang kita buat VN dulu. Tes, suara dicoba, tes. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekarang kita coba, kita putar VN-nya ya, apakah layarnya mati. Nah, ini aman ya teman-teman ya, bisa didengar ya, sudah aman, tidak mati lagi untuk VN ya. Oke, aman, sangat jelas ya untuk suaranya ya. Oke, ini kadang-kadang agak kurang neken ini untuk pada fleksibel ke PCB-nya teman-teman. Oke, tes, suara dicoba, tes. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Oke, untuk buka VN, untuk memutar VN juga aman ya teman-teman, layarnya sudah tidak mati. Selanjutnya tinggal kita tes untuk telepon apakah tidak mati juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, sudah tidak mati untuk menelpon ya.
Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Oppo A5s yang layarnya gelap saat buka VN atau buat telepon di telepon biasa ataupun WhatsApp ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Ya siapa tahu HP kalian terjadi seperti ini, kalian bisa ikuti metode ini ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Selanjutnya nanti ini tinggal kita pasang-pasang lagi ya. Ya siapa tahu HP kalian terjadi seperti ini, kalian bisa ikuti metode ini ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa diaktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video tutorial terbaik selanjutnya teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.